Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Oh, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah penyembahan umat-Mu, di tengah penyembahan kami. Hanya Kau pribadi yang layak terima pengagungan, yang layak terima penghormatan, yang layak terima segala pujian dan kemuliaan. Ku menyembah-Mu ya Tuhan, ku menyembah-Mu ya Bapa. Nyanyian dari hatiku, nyanyian dari hidupku, nyanyian dari setiap melodi yang dipersembahkan kepadamu, menjadi penyembahan yang menyenangkan hatimu, yang menyukakan Engkau Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, ku angkat tangan menyembah, ku angkat suara memuji Engkau. Dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan, kami dengan segenap hati mengangkat tangan menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kami datang membawa korban pujian kami kepadamu. Oh, Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Ini hidup kami, ini hatiku, ini jiwaku, ini penyembahanku. Hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati hati. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu sungguh indah. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Kau dengar setiap pengakuan umat-Mu ya Tuhan.
Dimanapun engkau sedang menyembah, nikmati Tuhan dan biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ingin selalu menikmati hadirat. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi nyatakan sama-sama, ku ingin selalu menikmati hadirat. Biarkan rohmu sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi sama-sama, ku ingin selalu menikmati hadirat. Biarkan rohmu dalam hidup. Nyatakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu, bersamamu, bersamamu dalam hadiratmu, dalam hadiratmu. Oh, sembah Dia, nikmati Tuhan. Indah dalam hadiratmu. Oh, jangan ada yang terlewatkan malam hari ini. Lawatanmu. Hidupku di dalam-Mu ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ada tangan Tuhan yang sedang menjamah dan melawat umat-Mu. Yes Lord. Kami tahu Engkau ada di tengah kami hari ini. Kami tahu hati-Mu di tengah kami Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau angkat kedua tangan kami malam hari ini sama-sama di hadapan-Mu. Hidupku ada dalam-Mu. Tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalam. Kuasai hidupku. Hidupku ada dalam-Mu. Tenangkan hatiku. Dan kami tahu Kau pun ada di dalam kami Tuhan. Kuasai hidup kami. Kuasai hidup
Sekali lagi angkat suaramu sama-sama. Hidupku ada dalam-Mu. Hidupku ada dalam-Mu. Tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalamku. Kuasai hidupku. Kuasai hidupku. Yuk angkat dua tangan sama-sama lagi, katakan hidupku ada dalam-Mu. Hidupku ada dalam-Mu. Tenangkan hatiku. Kau pun ada di dalamku. Kuasai hidupku. Tak gagal genapi janji. Tak mampu melangkah tanpamu. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Malam hari kami sama-sama nyatakan pengharapan kami tak pernah hilang. Harapan tak hilang. Oh, tak gagal genapi Janji sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal tak menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. tolong Kau Kau Bapa-Ku yang setia. sertai-Ku selalu. Sekali lagi sama-sama katakan, tak dapat menjauh dari-Mu. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang. Tak gagal genapi janji-Mu. Dia tidak pernah gagal. Tak terlambat Pertolongan-Mu. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang Setia sertai. Mari biar jemaat Tuhan sendiri angkat suaramu, katakan tak dapat menjauh dari-Mu. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang. Yes. tak gagal genapi janji-Mu. Tak terlambat pertolongan-Mu. Kau Bapa-Ku Dia yang punya Bapa yang setia. setia, sertai-Ku selalu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Angkat dua tangan sama-sama malam hari di hadapan Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti. Lagi sama-sama katakan kerajaan-Mu datanglah. Yes. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadi Di bumi seperti di surga. seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, Kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti. Mari sepakat sama-sama muliakanlah.
muliakanlah Raja, segala raja, yes, penguasa di udara. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja. Sepakat sama-sama. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya. Yuk sepakat sama-sama. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi satu hati sepakat kami berdoa bersama-sama. bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, Kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. bumi seperti Sekali lagi sama-sama, kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi yes, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi jadilah di bumi. Ayo lagi sama-sama, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja penguasa di udara. Satu hati kami nyatakan sama-sama, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, raja penguasa di udara. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. kerajaanmu datang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti. Sama-sama katakan, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di. Sekali lagi sama-sama katakan, di bumi seperti di surga. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, terpujilah Tuhan. Selamat pagi, shalom buat kita semua, dan selamat malam waktu Jerman. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Selamat Ibu. pagi Pak John. Puji Tuhan ya. Selamat malam buat orang tua kita di Jerman ya. Sebentar Sama-sama lagi. Pak John. Ya, Oke, baiklah teman-teman semua, kita sudah mengikuti ibadah super. begini, dan Pak Lukas umumkan dulu siapa yang bertugas pagi ini. Ya, terima kasih Pastor John. Waktu kesempatan diberikan oleh saya. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam buat Opa Bruri dan Oma Rosalin yang ada di Jerman. Haleluya. Sama-sama. Selamat pagi Pak John. Iya, malam hari ini Oma dan Opa masih berkesempatan untuk mencari kehadiran Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya. Ya. Semangatnya luar biasa. Amin, amin, amin. Amin.
Kita sudah menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya dalam pujian dan penyembahan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin Bapak Ibu. Yes, Roh amin. Kudus menjamah kita, mengurapi kita, memberikan semangat roh yang menyala-nyala pagi hari ini buat kita semuanya yang hadir ibadah pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah Gereja Sesi Online via Zoom hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Yang ketiga doa properti oleh Ibu Joyce Putira yang dipakai Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa yang ada di Sidoarjo. Yang keempat pengumuman oleh Ibu Andri Marantika yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Kediri. Dan doa berkat oleh Pastor John Saburan MA dari Kediri. Dan yang keenam selesai. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Rabu di tanggal 16 Oktober tahun 2024. Dan kita lanjutkan kembali pujian penyembahan atau langsung mau mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, orang tua kita dari Jerman, Bapak Bruri Tikoalu akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman ya. Ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang mana kami dapat berkumpul bersama-sama dengan gereja CLCC pada pagi yang indah ini. Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tibalah saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan dan kami semua yang mendengarnya. Urapilah urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih orang tua kita Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman yang telah memimpin ya berdoa sebelum firman di pagi hari ini. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Bruri untuk doa yang sangat indah. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin ya. Amin, sama-sama Pak John. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati juga ya Pak Bruri dan Bu Rosalin. Terima kasih umur panjang sehat ya selalu bersama Tuhan Yesus dan kita semua tentunya di Indonesia. Amin. Apa kabar semua pagi hari ini? Luar biasa. Oke, praise the Lord, luar biasa. Wow, senang sekali Ibu Fang Fang Lai ada juga di sana ya. Oke. Pak John. Haleluya. Oke. Ya, puji Tuhan, senang sekali. Sebentar ya, ini saya atur posisi dulu. Oke, sip. Oke, dan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semua di pagi hari ini. Dan nanti Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan bertugas pagi ini nanti bisa ambil bagian ya dalam untuk doa deklarasi ya. Di antaranya ada adik Samuel, kemudian ada Ibu Febri, lalu ada lagi Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Oke. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik? Yang percaya Tuhan baik, lambaikan tangan. Amin ya. Haleluya. Oke, dan orang tua kita, Ibu Rosalin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Apapun yang terjadi, kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin ya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan, ada yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu?
587. Ya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-587 ya. Ya. Dan sebuah tema kita di pagi ini sangat menarik, yaitu kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Amin ya. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita tanya sama-sama dulu ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata dia tidak dewasa rohani? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Tidak ada, Pak John. Sudah tentu tidak ada ya. Untuk memahami rahasia ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini. Terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10. Ya, shalom semuanya. Selamat Ya, pagi. Nats bacaan Alkitab kami hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Amin. Amin ya. Perhatikan ini saudaraku. Nah, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Engkau ini siapa saudaraku? Ini adalah Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti apa saudara? Pertama ajaranku, kedua cara hidupku, ketiga pendirianku, 4 imanku, 5 kesabaranku, 6 kasihku, 7 ketekunanku, sempurna ya. Nah, ini Bapak Ibu, siapakah orang yang bisa mengikuti ajaran Paulus, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya? Itu adalah orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu dia pasti mengikuti ya. Itu pasti itu. Tapi kalau orang tidak dewasa rohani tidak mengikuti ya. Bapak Ibu sekalian, nah hari ini Tuhan mau semua kita ini benar-benar mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Jadi kalau orang dewasa rohani dia pasti mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan, cara hidup yang benar, pendirian yang teguh, iman yang kuat, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ya, itu sudah pasti. Mengikuti teladan hidup sang pemimpin rohani. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kemuliaan Allah ini bagian penting ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani. Bilang kedewasaan rohani. Kapan? Rohani. Kita tanya kapan, saudaraku? Saat dia mengikuti teladan hidup pemimpin rohaninya. Ya, kalau pemimpin rohaninya benar, dia ikuti. Ya, saudaraku. Kalau pemimpin rohaninya tidak benar, jangan diikuti, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sudah lihat ada hal-hal penting tentang ajarannya, cara hidupnya, kemudian pendiriannya, kasihnya, kesabarannya. Ya, semua teladan ini perlu diikuti. Itu orang yang dewasa rohani. Ya, oke. Dan hal ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu sekalian, di dalam Galatia pasal 4 ayat 10 sampai ayat 12. Amin, Bapak Ibu ya. Dalam Galatia 4 ayat 10 sampai 12. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Galatia pasal 4 ayat 10 sampai 12, ini akan segera menyingkapkan bagi kita ada 3 rahasia yang kita temukan untuk kita bisa mengerti kedewasaan rohani ya. Galatia 4 ayat 10 sampai 12 ini saudara akan membuat kita mengerti ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Ya, sekali lagi, kemuliaan Allah dalam kedewasaan rohani. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang-orang yang dewasa rohani itu seperti apa, saudaraku ya. Ada 3 tanda orang yang dewasa rohani. Ya, dia punya 3M. Saudara siap menerima 3M? Ya, 3M ini bukan sekedar 3 miliar, saudaraku ya. Siapa nggak suka uang? Nggak suka uang yang banyak miliaran ya. Semua kita pasti suka Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu Tuhan mau kita punya 3M yang benar. Yang benar-benar membuat kita dewasa rohani. Ya, mari kita lihat. M yang pertama yaitu tidak. Ya, tidak dengan teliti memelihara
hari-hari tertentu, bulan, masa, dan tahun. Lebih dari Tuhan Sang Pencipta. Saya ulangi sekali lagi ya. M yang pertama itu tidak memiliki, ya. Tidak memiliki, saudaraku ya, tidak dengan teliti. Maksudnya tidak dengan teliti memelihara hari-hari, ya, hari-hari tertentu, bulan, masa, tahun, lebih dari Tuhan Sang Pencipta. Ayo kita lihat ya. Ini dia Galatia pasal 4 ayat 10. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Amin. Nah, ini ayat ini konteksnya, ini orang-orang yang tidak dewasa rohani. Ya, lihat orang-orang dewasa rohani itu dikatakan kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan orang-orang dewasa rohani? Nah, orang dewasa rohani itu dia dengan tidak teliti memelihara hari-hari tertentu, itu kebalikannya ya. Hari-hari tertentu, bulan, masa, dan tahun lebih dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi intinya gini Bapak Ibu, orang dewasa rohani itu dia lebih suka ya dengan teliti. Ya, saudaraku, untuk meneliti apa, saudara? Firman Tuhan. Lebih dari hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa yang tetap, dan tahun-tahun. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi ini adalah sebuah tradisi yang dialami oleh orang Israel. Orang Israel itu mereka disuruh untuk memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan ya, dan masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Itu memang mereka memelihara itu sebagai sebuah tradisi ya. Tetapi kita semua yang dewasa rohani, kita lebih lagi daripada itu, sekedar untuk hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, dan tahun-tahun ini. Nah, kita lebih lagi suatu meneliti apa? Firman Tuhan ya. Suatu kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, kita mencintai Dia ketimbang dengan hari-hari, bulan-bulan itu ya. Saudaraku, bisa paham Bapak Ibu ya? Ini orang yang dewasa rohani di sini. Jadi dia artinya intinya tuh dia mengutamakan Tuhan Sang Pencipta itu melebihi hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun itu ya. Oke, karena Tuhan berkuasa di atas hari-hari, bulan-bulan, masa, dan tahun-tahun yang kita lewati ini ya. Oke, itu orang dewasa rohani. Oke, sekarang kita lihat tanda yang kedua dari orang yang dewasa rohani. Itu yang kedua, suatu dia tidak ingin membuat pemimpin rohaninya khawatir ya. Khawatir kalau apa? Kalau dia susah payah melayani umatnya ternyata telah sia-sia. Nah, itu orang yang dewasa rohani, dia tidak ingin membuat pemimpinnya khawatir akan pertumbuhan imannya. Jadi pemimpinnya itu akan bangga, akan benar-benar bersyukur pada Tuhan kalau lihat jemaatnya itu semuanya imannya bertumbuh, rohaninya dewasa. Ya, itu tanda yang kedua. Mari kita lihat Galatia 4 ayat 11. Galatia 4 ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Nah, ini saudaraku. Jadi khawatir yang Paulus miliki ini bukan khawatir nanti nggak punya uang, khawatir nanti besok makan apa, khawatir nanti tidak ada pekerjaan, khawatir nanti bagaimana hari depan. Enggak. Yang Paulus khawatir ini, kalau jemaat-jemaat itu ternyata mereka tidak dewasa rohani, ya, imannya ternyata lemah dan mereka ini bisa saja meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang Paulus khawatirkan. Jadi kalau kita lihat orang yang dewasa rohani itu, yang kedua, ini tanda yang kedua ya, dia tidak ingin membuat pemimpin rohaninya itu khawatir kalau susah payah melayani umatnya telah sia-sia ya. Nah, saya berdoa supaya pagi ini semua kita yang hadir, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang belajar firman ini, Bapak Ibu dan saya, ya, kita menunjukkan kedewasaan rohani kita ya. Caranya gimana? Yang kedua, kita tidak ingin membuat pemimpin rohani ini khawatir kalau ternyata susah payah dalam dia melayani baik pagi, siang, malam, ternyata itu sia-sia ya. Tapi saya yakin dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita tekun tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Siapa percaya bahwa Tuhan memperhitungkan jerih payah kita. Yang percaya Tuhan perhitungkan jerih payah kita, lambaikan tangan bilang amin ya. Jadi tidak sia-sia saudaraku. Nah, ini dia. Yang
ketiga, Tiga. kita lihat tanda yang ketiga. Ini dia ya. Yang ketiga, orang dewasa rohani itu, saudara, tandanya apa? Dia tidak melupakan ya. Dia tidak melupakan nasihat pemimpin rohaninya untuk apa? Bertumbuh imannya dan menjadi dewasa. Dewasa seperti siapa? Dewasa seperti pemimpinnya. Mari kita lihat ya. Ini nasihat Paulus. Galatia 4 ayat 12. Galatia 4 ayat yang ke-12, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Amin. Amin ya. Ini dia. Hmm. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang dewasa rohani itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu tidak melupakan nasihat dari pemimpin rohaninya. Jadi apa yang dinasihati oleh pemimpin rohaninya, dia selalu ingat akan nasihat itu. Ya, suatu nasihat untuk tekun, untuk tetap setia, untuk tetap percaya. Nah, dia ingat akan nasihat-nasihat yang baik dari pemimpin rohaninya. Ya, untuk apa? Untuk bertumbuh imannya dan menjadi dewasa seperti pemimpinnya. Ya, yang percaya katakan amin. Oke. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat kalau begitu apa hasilnya dari orang yang dewasa rohani. Ya, mari kita lihat. Hasilnya yang pertama bagi orang dewasa rohani, Bapak Ibu, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan rohani. Ya, kita lihat. Yang pertama bagi orang percaya yang taat akan firman, amin, Bapak Ibu sekalian, dia hanya meneliti, dia teliti firman Tuhan. Melebihi apa selaku hari-hari, bulan, masa dan tahun ya. Kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-10. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Amin. Amin ya. Meskipun dia hidup di hari-hari yang dia lewati, tapi hari-hari itu dia pakai terus meneliti firman Tuhan. Ya, nanti setelah itu ada bulan-bulan lagi, saudaraku. Dia hidup di bulan-bulan itu, dia terus meneliti firman Tuhan seperti kita hari ini ya. 1 tahun ini kita belajar tentang everlasting glory ya, kemuliaan kekal atau kemuliaan Allah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian pada masa-masa dan tahun-tahun itu, saku, dia pelajari firman Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang dia pelajari, apa yang dia teliti, dia tekuni, Bapak Ibu ternyata tidak sia-sia ya, membuat imannya bertumbuh, rohaninya menjadi dewasa ya, saudaraku. Jadi itu semua dilatih sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dilatih terus sehingga dia akhirnya dewasa rohaninya ya. Nah, orang dewasa Bapak Ibu dia punya ketahanan yang kuat sehingga dia mampu menghadapi setiap masa-masa sulit, masa-masa sukar. Beda dengan anak-anak ya, cengeng, merengek ya, menangis, Bapak Ibu gampang menyerah. Tapi kalau orang dewasa dia tidak akan menyerah ya. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat akan firman, apa yang terjadi? Dia menghargai ya, menghargai selaku. Menghargai siapa? Menghargai pemimpin rohani. Kenapa? Karena imannya bertumbuh dan dewasa rohani. Jadi kalau orang punya iman itu bertumbuh dan orang itu dewasa rohani, dia tahu menghargai pemimpin rohaninya ya. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 11. Ya, Galatia 4 ayat 11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil yang kedua yang kita akan miliki, orang percaya yang taat pada firman itu, dia menghargai pemimpin rohaninya. Kenapa? Karena imannya bertumbuh dan rohaninya dewasa. Nah, kalau sudah sampai di sini imannya bertumbuh dan rohaninya dewasa, itu gampang sekali mujizat terjadi, gampang sekali pertolongan Tuhan tiba. Dan hal-hal yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin ya. Nah, saya kasih contoh, saudaraku. Saya kasih contoh. Misalnya seorang anak kecil, katakanlah ini ya, seorang ya baby, balita lah, 5 tahun. Dia nggak ngerti kegunaan silet ya, yang tajam itu, saudaraku.
Nah, Bapak Ibu, dia merengek, minta Pak, minta dong, Bu, minta dong siletnya tolong dikasih saya. Kira-kira orang tua yang waras, yang normal kasih enggak? Kasih enggak itu silet Enggak. kepada anaknya? Pasti enggak akan kasih. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri anak itu. Ya, jadi karena dia sayang, dia tidak kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau anak ini sudah bertumbuh, udah dewasa, ngerti, baru tanpa diminta pun dikasih. Seperti itu ya. Saudaraku, nah Tuhan dengan kita pun begitu Bapak Ibu. Di saat kita mengalami pertumbuhan rohani, ya iman kita bertumbuh, rohani kita dewasa. Nah, tanpa kita minta, tanpa kita doakan, ternyata Tuhan sudah lakukan itu. Amin. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami hal ini? Berapa banyak saudara yang saudara akan mengalami hal ini yang percaya lambaikan tangan. Amin. Nah, ini Amin. Tuhan akan berikan ya. Hal-hal yang indah sekali kepada orang-orang dewasa rohani. Ya, amin ya. Jadi Tuhan harus tunggu sampai kita ini dewasa rohani baru Tuhan kasih. Kalau Tuhan suatu lihat kita belum waktunya, jangan kita paksa, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau orang suka paksa itu orang yang gak dewasa rohani. Ya, orang dewasa rohani itu dia ngikuti aja apa yang Tuhan mau. Dia tahu bahwa Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Dan yang terakhir ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, dia bertekad, saudaraku. Dia punya tekad yang kuat. Ya, dia bertekad untuk apa? Dia menyatakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik kepada pemimpin rohaninya. Amin. Mari kita lihat ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Amin. Belum pernah, perhatikan kata-kata ini, belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Berarti apa, saudaraku? Yang baik yang Paulus alami dari jemaat Tuhan di Galatia ini, ya. Jadi lihat ya, orang-orang percaya yang taat pada firman itu, dia bertekad menyatakan apa, Bapak Ibu? Menyatakan sesuatu yang baik kepada pemimpin rohaninya, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, apa yang kau lakukan kepada pemimpin rohani itu akan juga engkau lakukan sama seperti yang kau lakukan pada Tuhan, ya. Karena pemimpin rohani itu adalah wakil Allah di bumi ini. Nah, ketika Yosua itu melakukan sesuatu yang baik kepada pemimpinnya, ternyata Yosua mendapatkan sesuatu yang dahsyat sekali, ya. Dan Yosua berhasil memimpin umat Tuhan memasuki tanah perjanjian. Demikian juga dengan Elisa, melakukan sesuatu yang baik kepada pemimpinnya yaitu Elia, dan ketika Elia dibawa ke dalam kemuliaan, Elisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat dari Elia seniornya, ya saudaraku. Nah, Yesus bilang kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Nah, ini dia. Jadi apa saudaraku yang kita lakukan kepada pemimpin rohani kita ini menentukan apa yang kita akan dapatkan dari Tuhan, ya. Jadi kalau orang tahu menghargai, melakukan yang baik kepada pemimpinnya, Tuhan akan percayakan dia hal-hal yang besar dan dahsyat. Bilang amin, ya. Itu dia. Amin. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang baik pada pemimpinnya itu mengakibatkan sesuatu yang buruk dalam hidup mereka. Contoh, pada waktu ada Datan Abiram, orang-orang yang bersekongkol, ya, mereka melakukan konspirasi melawan Musa. Wow, Tuhan itu marah sekali sehingga mengakibatkan apa? Sesuatu yang buruk pada mereka. Kelompok Datan Abiram akhirnya mereka mati ditelan bumi, ya. Itu kejadian yang benar-benar belum pernah terjadi. Tanah tiba-tiba terbelah dan menelan mereka hidup-hidup. Kelompok-kelompok memberontak ini, saudaraku, ya. Dan juga pada zaman, saudaraku, itu Elisa, saudaraku, pada saat anak-anak itu mereka mengejek-ejek karena mereka lihat dia botak, ya, mereka bilang botak-botak, tiba-tiba itu ada harimau, binatang buas muncul dari semak belukar dan menerkam mereka semua. Jadi lihat ya, Tuhan itu selalu berpihak pada orang-orang yang diurapi. Nah, orang-orang diurapi itu benar-benar karena mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau orang yang menentang pemimpin rohani, itu sama dengan mereka menentang Tuhan. Dan pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, karena itu Alkitab berkata, jangan usik orang yang kuurapi.
dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku ya. Yang Tuhan ingin kita melakukan yang baik pada pemimpin rohani kita supaya kita juga mendapatkan yang baik dari Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita semua ya di pagi hari ini, dan doa ini kita akan berdoa dulu. Oke, Ibu Indriani akan berdoa buat kita semua ya. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabdamu Tuhan. Jadikan sabdamu menjadi rema Tuhan, dan jadikan semua yang ikut menjadi orang yang baik dan taat akan pemimpin rohani Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kita taat, ada mujizat-Mu Tuhan, ada berkat-Mu Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Kau bukakan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Agar kami selalu setia melakukan firman-Nya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Dan kami akan melakukan sepanjang hari Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pagi hari ini Tuhan, agar menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkat kesehatan dan Ya, kuasa Yesus. Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, istri Tuhan, berkati apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembali. Amin. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman yang baru tidak pagi ini kita terima, kita dengar, mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau kepada kita untuk menjadi lebih dan lebih dewasa lagi di dalam keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Yuk kita mari pagi hari ini firman yang diajarkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, mari kita bersama-sama di dalam jemaat gereja CLCC, kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani kita. Kita harus benar-benar lebih dan lebih lagi teliti memelihara hari-hari dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap bulan, bahkan tahun lepas tahun. Kita tidak bisa hidup kita itu berjalan dengan sendirian. Justru kita harus lebih lagi selalu dekat kepada Tuhan, khususnya di dalam kita mengikuti dalam ibadah-ibadah seperti ini. Kita harus patut bersyukur ya, kita sebagai umat Tuhan, kita diberikan untuk bersama-sama bersekutu melalui gereja CLCC ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengubahkan kita, mendewasakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari yuk kita sama-sama, kita harus belajar lebih dan lebih dewasa. Kita bukan lagi seperti anak kecil yang diberikan susu, makanan yang lunak, tetapi kita mau menerima makanan-makanan yang keras melalui pengajaran-pengajaran firman-Nya pagi hari ini. Sungguh luar biasa, benar. Sungguh luar biasa ya, amin Bapak Ibu. Biar Roh Kudus ini bekerja terus, berkarya di dalam kehidupan kita, lepas hari dalam kehidupan karya kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Melalui firman pagi hari ini biarlah Roh Kudus mengubahkan kita dan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama biarlah berlalu. Kita harus menyongsong setiap hari yang baru dalam kehidupan kita menjadi bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui firman-Nya pagi hari ini. Pastor John, terima kasih Pastor John. Praise the Lord. Pengajaran firman-Nya yang selalu baru, yang boleh kita terima setiap hari melalui ibadah gereja saya di sini. Sungguh Tuhan Yesus mau kita semua jemaat gereja saya sisi bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kita terus dukung dalam doa Pastor John, diberikan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus tercurah buat hambanya Pastor John, dan Pastor John juga aplikasikan kepada kita semua jemaat gereja saya sisi, agar kita semuanya bertumbuh di dalam kedewasaan rohani.
Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terus kita doa diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kesehatan yang luar biasa. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dimanapun Tuhan Yesus memerintahkan Pastor John melayani. Makin banyak jiwa-jiwa untuk mau datang, khususnya haus dan lapar, terus mencari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Tuhan berkati juga dalam keluarga rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Haleluya. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Andri Marantika yang tadi sudah berdoa sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Yesus berkati Ibu Andri. Semangat terus Ibu Andri. Saya lihat Ibu Andri masih sibuk di dalam tugas pekerjaannya. Kita terus dukung dalam doa Ibu Andri terus diberikan kekuatan, kesehatan, roh yang menyala-nyala di dalam pekerjaannya, pelayanannya, di dalam tempat tugasnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Andri Marantika. Demikian juga kepada Opa Bruri Tikoalu yang juga sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Opa, Oma. Kita banyak belajar teladan dari Opa Oma yang masih semangat terus mencari hadirat Tuhan. Luar biasa. Kita pun juga yang masih muda-muda ini belajar dari Opa Oma ini. Tetap mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berkati. Opa Bruli dan Oma Rosalin. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman. Haleluya. Juga kepada juga Ibu Indriani. Terima kasih atas doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Indriani. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Berkati. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Yang juga ada jaunan di sana, yaitu Sidoarjo. Haleluya. Saya persilahkan Ibu Joyce Putirai untuk menaikkan prophetik dengan roh yang menyala-nyala. Saya persilahkan Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita Shalom, Pak Putri. menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan I receive. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I Amin. receive. Indonesia sudah mengalami Indonesia rawatan Tuhan. sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Everliting. Urapan
kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Pakai Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya juga terima kasih Bapak Lukas yang selalu memberi kita semangat, juga dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai. Mami kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Yang sudah menaikkan doa petik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce terus berlimpah-limpah setiap hari. Selalu baru setiap hari ya. Semangat Amin. Ibu Joyce. Salam buat Pak. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh ibu kita, Ibu Andri Marantika. Saya persilahkan Ibu Andri. Ya, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih teman-teman semua. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC JKI pada pagi hari ini. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Resto Plate 88 Citraland dekat G-Walk Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Isulisyawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024 tanggal 19 Oktober 2024, Ibu Linda Effendi Sidoarjo. Tanggal 19 Oktober 2024, Ibu Debbie Johan Surabaya. Tanggal 19 Oktober 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Ibu Lea Siwalete SAK Surabaya. Tanggal 20 Oktober 2024, Saudara Gasa Suitela Surabaya.
tanggal 25 Oktober 2024, Ibu Maria Yeremia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri, ya. Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Terima kasih Pak John. Saya Haleluya. Terima kasih Bu Andri buat tugasnya menyampaikan info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat terus Ibu Andri. Dia sedang sibuk melayani di dalam pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya di tempat tugasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dan kita akan masuki selanjutnya yaitu doa deklarasi, ya Pastor. Ya, benar sekali. Saya persilakan Pastor John. Ya, doa deklarasi ya untuk kita semua. Oke, ada di sini ada Adik Samuel, ada lagi Ibu Fang Fang Lai, ada Pak Frans Angki ya. Kemudian ada ada Ibu Febri ya, Ibu Febri ada di sini ya. Oke. Semua ya bisa ambil bagian ya untuk mendeklarasikan iman kita ya. Oke, haleluya. Baik, yang pertama akan disampaikan dulu ya oleh Adik Samuel, kemudian Ibu Fang Fang Lai, lalu Pak Frans Angki ya, lalu nanti Ibu Febri juga ya. Oke. Baik, kita akan doa deklarasi ya. Jadi doa yang singkat langsung ke sasarannya ya, ke intinya, dan itu seperti langsung ke jantungnya. Jadi kita gak berlama-lama ya. Ini merupakan sebuah pernyataan iman. Sepatah kata saja tapi mantap. Oke, silakan Adik Samuel. Akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Dan semua kita berkata amin dan kita katakan terjadilah, terjadilah ya. Oke, silakan Adik Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oke. Ya, silakan. Yang kedua, Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Terjadilah. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Haleluya. Oke, silakan Pak Frans Angki. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oke. Ya, silakan Ibu Febri, akan ada ya putaran keuangan yang semakin baik ya di dalam umat Tuhan. Nanti Ibu Atanasya akan ada bisnis ya. Akan ada proyek-proyek yang baru ya, nanti deklarasikan itu. Silakan Ibu Febri. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada perbaikan keuangan. Yes. Di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah. Ya, silakan Ibu Atanasya. Untuk masalah pekerjaan dan bisnis akan ada satu peningkatan. Ya, silakan Bu Atanasya. Bu Atanasya, ya silakan. Mic bisa dibuka. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Kami yakin dan percaya pada hari ini dan sampai selama-lamanya, khususnya untuk Gereja CLCC pasti akan ada peningkatan bisnis dan pekerjaan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya, dan kita akan mengakhiri ya ibadah kita pagi ini, dan bahkan selama
Terpujilah Tuhan. Hamba Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja dan dipuji. datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Amin. Praise God. Oke, mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Semua doa-doa yang kau naikkan ada kuasa Tuhan yang akan diwujud nyatakan bagi orang-orang yang dewasa rohani. Di dalam nama Yesus, engkau terima pagi hari ini, malam hari ini. Bapak Bruri, Ibu Rosalin, kuasa Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Tuhan berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan keuangan ekonomi sudah dipulihkan. Tanah yang ada di Tretes, yang di Surabaya, sudah Tuhan siapkan pembeli dengan harga yang terbaik dan sesuai. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna untuk Pak Bruri Brosalin di Jerman dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkata untuk Ibu Joyce Putirai, Ibu Indriani, oh Tuhan Adik Samuel, Ibu Atanasia, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Adriana, Pak Frans Angki, Pak Lukas, dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Febri, oh dalam nama Yesus, untuk Adik Samuel, semua yang hadir pagi ini. Kuasa Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Engkau akan lihat terobosan-terobosan ajaib akan terjadi di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnismu. Hari ini engkau akan lihat pintu-pintu tertutup, terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka. Yang tidak ada Tuhan adakan, meskipun yang ada sedikit Tuhan buat jadi banyak, Tuhan buat jadi melimpah. Dalam nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Orang-orang berdosa Tuhan tugaskan untuk memberkati engkau dalam nama Yesus. Engkau akan lihat akan ada perpindahan kekayaan dari kekayaan orang-orang berdosa, orang-orang fasik kepada orang-orang benar, orang-orang yang melakukan akan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Kebahagiaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu akan dibuat Tuhan bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang, akan makin melimpah dalam nama Yesus, dan tidak akan ada lagi kabar-kabar yang buruk terjadi bagimu. Engkau akan lihat kuasa Tuhan akan menyertai engkau dalam nama Yesus. Anak cucu keturunanmu semua diberkati menjadi orang-orang perkasa di bumi. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang terpuruk, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang hancur. Semuanya selamat, semuanya diberkati Tuhan. Luar biasa, semua dipakai Tuhan. Urapan kuasa Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami berkati umat Tuhan orang Israel. Dan hari ini kuasa Tuhan juga memberkati anak-anakmu di pagi hari ini waktu Indonesia dan waktu Jerman untuk orang tua kita, Bapak Bruri, Ibu Rosalin. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Lukas, buat Tanasya. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Bruri Rosalin, selamat malam. Pak Oma Salim. Ya, untuk adik Samuel, Tuhan berkati ya. Pak Frans, Pak Fanglai, Bu Andri, Bu Febri. Terima kasih Pastor John. Sama-sama Bu Febri, tetap semangat ya.
Salam buat Ibu Selamat Catherine. beraktivitas. Bu Terima Wahyuni kasih ya. Pastor John, Tuhan Sama-sama. memberkati. Amin. Pak Oke. Prasasti, cincinnya bagus itu Pak Prasasti cincinnya. Ya Pak Sandy, Frans. Bu Sinta. Pak Lukas kelihatan bahagia sekali ya. Oh iya dong, pasti. Hari-hari, bulan-bulan pasti bahagia bersama Yesus. Tahun-tahun, minggu-minggu. Bu Anastasia. Ya. Pak Bruri, selamat Ya. tidur. Istirahat Om Rosalin. Bu Joyce, semangat Bu Indra. Thank you, well. Dankjewel, lekker slapen. Lekker van alles. God bless you all. God bless you all. Sayonara. Selamat beraktivitas. Ya, selamat beristirahat. Ya, bye. Ya, bye. God bless you. God bless you, Pak Frans. Thank Salam you. buat ya, Pak Benjamin. Ya, Tom amin. berkati. Terima kasih Ya, banyak. shalom. Ya, bye. Bye. Kan tuan ham tuh, Frans. Ya.